Psikologi Sehari mempersembahkan 10 perbedaan antara otak pria dan otak wanita. Pernah nggak kamu bingung kenapa cara berpikir pasanganmu terasa seperti dari planet lain? Misalnya, kamu lagi cerita panjang detail kejadian di kantor, tapi pasanganmu cuma jawab singkat, "Oh gitu ya." Atau sebaliknya, dia diam aja saat stres, padahal kamu justru butuh ngobrol. Seringkali kita mengira perbedaan ini soal kepribadian, padahal ada faktor lain yang jauh lebih dalam, cara otak pria dan wanita bekerja. Dan penting untuk dicatat, ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal bagaimana masing-masing otak didesain untuk memproses informasi, merespons stres, sampai cara mengekspresikan cinta. Di video ini, kita akan membahas 10 perbedaan utama antara otak pria dan wanita. Dengan memahami ini, kamu bisa lebih sabar, lebih paham, dan lebih bijak dalam berhubungan dengan orang lain, baik pasangan, teman, maupun keluarga. Yuk, kita mulai. Nomor 1, ukuran otak. Secara rata-rata, otak pria memang lebih besar sekitar 10%, tapi jangan salah paham. Ini bukan berarti pria lebih pintar. Ukurannya hanya mengikuti besar tubuh, sama seperti mobil besar butuh mesin besar. Yang lebih menarik justru ada di dalamnya. Otak wanita punya kepadatan gray matter lebih tinggi, bagian yang mengurus proses berpikir. Sementara otak pria punya volume white matter lebih banyak, jalur komunikasi antar bagian otak. Artinya, wanita cenderung lebih fokus pada detail dan analisis mendalam, sedangkan pria lebih cepat menghubungkan berbagai informasi sekaligus. Dua-duanya sama penting, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Nomor 2, bahasa dan komunikasi. Wanita biasanya lebih ekspresif, lebih banyak menggunakan kata-kata, dan lebih nyaman bicara soal emosi. Ini karena mereka menggunakan kedua sisi otak untuk memproses bahasa. Pria cenderung hanya memakai sisi kiri. Hasilnya pria sering to the point, wanita lebih detail dan penuh nuansa. Karena itu, kalau kamu pria, cobalah lebih sabar mendengarkan detail pasanganmu. Kalau kamu wanita, sadarilah kalau jawaban singkat pasanganmu bukan berarti dia nggak peduli, tapi memang gaya komunikasinya begitu. Nomor 3, ingatan. Wanita biasanya punya memori episodik yang lebih kuat. Mereka ingat siapa yang pakai baju apa di pesta, ekspresi wajah orang, atau kata-kata yang diucapkan. Pria lebih kuat pada memori prosedural, mengingat cara memperbaiki motor, urutan strategi game, atau statistik olahraga. Karena itu, bagi kaum wanita, jangan tersinggung kalau pasanganmu lupa tanggal penting. Ingat, dia mungkin bisa ingat detail teknis, tapi perlu bantuan untuk hal emosional. Sebaliknya, bagi kaum pria, hargai kepekaan pasanganmu yang bisa mengingat detail kecil yang buatmu nggak penting. Nomor 4, respon terhadap stres. Pria biasanya masuk mode fight or flight, menghadapi masalah langsung atau kabur menjauh. Itu sebabnya banyak pria memilih diam atau menyibukkan diri di gym saat stres. Wanita cenderung tend and befriend, mencari koneksi, curhat, atau butuh ditemani untuk merasa aman. Bagi kaum wanita, kalau pasanganmu diam saat stres, jangan buru-buru menuduh dia cuek. Itu cara dia mengatur emosinya. Sebaliknya, bagi kaum pria, kalau pasanganmu butuh cerita panjang saat stres, berikan telinga dan empati, bukan sekadar solusi instan. Nomor 5, risiko dan hadiah. Otak pria lebih responsif terhadap dopamin, hormon rasa senang. Inilah yang bikin pria lebih berani ambil risiko demi keseruan atau reward cepat. Otak wanita lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang. Mereka menimbang untung rugi sebelum bertindak. Saat diskusi soal keuangan atau keputusan besar, libatkan dua perspektif ini. Pria membawa keberanian, wanita membawa kehati-hatian. Kombinasi keduanya sangat berharga. Nomor 6, persepsi rasa sakit. Wanita cenderung merasakan sakit lebih intens, tapi juga punya ketahanan lebih baik terhadap nyeri jangka panjang. Pria cenderung menekan rasa sakit atau mengabaikannya sampai akhirnya parah. Untuk pria, jangan gengsi bilang sakit. Untuk wanita, jangan merasa lemah karena mengeluh. Otakmu memang lebih peka dan itu bukan salahmu. Nomor 7, mood dan kimia otak. Wanita punya kadar serotonin lebih rendah, sehingga lebih rentan pada kecemasan atau mood swing, terutama saat perubahan hormon.
Pria lebih dipengaruhi dopamin, yang kalau terlalu rendah bisa bikin gampang bosan atau kesulitan fokus. Itulah kenapa ADHD lebih banyak ditemukan pada pria. Jaga mood dengan olahraga rutin, tidur cukup, dan nutrisi seimbang. Ingat, ini bukan kelemahan karakter, tapi fungsi kimia otak. Nomor 8, overthinking versus relax mode. Wanita punya aktivitas lebih tinggi di default mode network, bagian otak yang aktif saat melamun. Itu sebabnya mereka lebih reflektif, peka, tapi juga rawan overthinking. Pria aktivitasnya lebih rendah di sini, sehingga lebih mudah kosongin kepala. Kalau kamu pria, jangan remehkan pasanganmu yang sering overthinking. Itu bagian dari cara otaknya memproses emosi. Kalau kamu wanita, sadari juga kalau pasanganmu bisa benar-benar nggak mikir apa-apa, bukan pura-pura cuek. Nomor 9, cinta dan ikatan emosional. Wanita memproses cinta lewat emosi, kedekatan, dan memori kecil yang mendalam. Makanya, mereka bisa ingat pujian kecil berbulan-bulan lalu. Pria memproses cinta lewat aksi, melindungi, membantu, atau melakukan sesuatu nyata. Bagi wanita, jangan menilai cinta pria hanya dari kata-kata, lihat tindakannya. Bagi pria, jangan lupa bahwa kata-kata kecil pun punya dampak besar di hati wanita. Nomor 10, penuaan otak. Otak wanita cenderung menua lebih lambat, tapi risiko Alzheimer meningkat setelah menopause. Pria lebih cepat mengalami penurunan kemampuan kognitif tertentu, tapi risiko Alzheimer relatif lebih rendah. Jaga otak sejak muda dengan belajar hal baru, aktif bergerak, dan menjaga kesehatan mental. Otak yang aktif sama dengan hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Jadi, jelas ya, otak pria dan wanita punya perbedaan nyata. Tapi perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan siapa lebih unggul. Justru di sanalah keindahannya. Pria dan wanita bisa saling melengkapi. Yang satu membawa keberanian, yang lain membawa kehati-hatian. Yang satu menguatkan dengan aksi, yang lain menguatkan dengan empati. Kalau kita bisa memahami cara otak bekerja, kita bisa berkomunikasi lebih baik, berkonflik lebih sehat, dan mencintai dengan lebih bijak. Kalau video ini memberi kamu wawasan baru, jangan lupa klik like, tulis komentar pengalamanmu, dan bagikan ke teman yang perlu mendengarnya. Dan tentu subscribe supaya nggak ketinggalan video seputar psikologi dan pengembangan diri lainnya. Ingat, memahami perbedaan bukan untuk menjauhkan kita, tapi untuk mendekatkan. Karena pada akhirnya, kita semua ingin hal yang sama, dimengerti, dihargai, dan dicintai.